Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1 Elektronika A yang beranggotakan Andre Firmansyah, Farid Sidik, Muhammad Ahya Nur Irfan, dan Raina Putri Ramanda ingin menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan PCB dalam rangka memenuhi laporan praktikum mata kuliah praktek teknologi mekanik. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu ada laptop, kertas foto, papan PCB, gerinda kecil, nampan, setrika, variklorid, ampas halus, penggaris, dan pulpen atau pensil. Pertama-tama kita membuat desain layout dari PCB yang akan kita buat. Di sini kami menggunakan software Proteus 8 Professional. Kita bisa membuat file baru untuk memulai. Di sini kami memakai file yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam schematic capture, kita membuat skema rangkaian yang akan kita buat. Kita bisa menambahkan komponen yang kita butuhkan dengan menekan tombol P dan mencari komponen yang dibutuhkan. Lalu setelah rangkaian tersusun, kita juga bisa mengetes apakah rangkaian tersebut berjalan dengan baik atau tidak dengan menekan tombol play di pojok kiri bawah. Dalam praktikum ini, kami membuat rangkaian lampu flip-flop sederhana. Selanjutnya kita menggunakan PCB layout untuk membuat rangkaian dari PCB yang akan kita buat. Perlu diperhatikan untuk membuatnya serapih dan seefisien mungkin. Kita diperbolehkan untuk memutar komponennya tapi tidak dengan memirror komponennya, karena itu akan mempengaruhi dari hasil akhirnya nanti. Setelah layout jadi, kita bisa menggunakan 3D visualizer untuk melihat gambaran jadi dari PCB yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita akan mengeprint layout yang sudah kita buat. Karena PCB ini berukuran kecil dan kita akan mengeprintnya di kertas A4, jadi disarankan untuk menduplikat layout agar memenuhi kertas A4-nya sebagai tindakan pencegahan kalau semisal gagal dalam membuat PCB-nya, kita tidak perlu mengeprint ulang. Untuk mengeprint, kita klik output, lalu pilih print layout dan sesuaikan pengaturan seperti di gambar, lalu di save as PDF dan print di kertas foto. Setelah di print, kita ukur lalu gunting salah satu layout PCB-nya, kemudian kita tandai papan PCB sesuai ukuran dari layoutnya. Disarankan agar melebihkan sedikit ukurannya untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi nantinya. Setelah itu, papan PCB dipotong menggunakan gerinda kecil sesuai dengan tanda yang telah dibuat. Lalu ujung dari papan yang sudah dipotong kita haluskan menggunakan amplas. Jika sudah, maka papan PCB siap untuk disetrika. Untuk menyetrika, kita tempelkan papan PCB dan layout PCB seperti ini. Lalu kita setrika sampai layout benar-benar melekat pada papan PCB. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu, papan PCB kita rendam dalam air dan digosok halus sampai kertas putihnya terkelupas semua dan hanya menyisakan tinta hitam di papan PCB. Selanjutnya, papan PCB direndam menggunakan variklorid yang dilarutkan dalam air panas untuk melarutkan tembaga di papan PCB-nya. Dalam proses ini dibutuhkan kehati-hatian karena variklorid adalah zat yang berbahaya jika kontak langsung dengan kulit manusia. Setelah tembaga di papan PCB larut, angkat dan bersihkan dengan air, dan proses terakhir yaitu mengamplas permukaan PCB-nya untuk menghilangkan tinta hitamnya. Dan PCB pun sudah selesai dan siap untuk dipasangi komponen.